Akhirnya Nabi Adam menyesal. Penyesalan Nabi Adam tadi ini, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini menjadi contoh bagi setiap diri kita yang merasa diri itu sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai nikmatin apa? 3 nikmat tadi nih. 3 nikmat ini harus kita syukuri. Apabila saat ini yang kemarin kita belum tahu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, segera kita tobati. Oh, ternyata masjid ini adalah nikmat. Kemudian sholat itu nikmat. Kemudian dai itu nikmat. Khairu umat, sebaik-baik umat itu nikmat. Ketika kita sadar saat ini 3 perkara ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertobat. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni wa in lam taghfir lana wa tarhamna, sehingga Engkau tidak menyayangi kami, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, maka saya akan menjadi orang yang rugi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika saat ini kita itu merasa kita meninggalkan nikmat Allah, segera kita tobati. Lah, orang sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Bagaimana tobatnya? Nah, ini bagaimana tobatnya? Ya berusaha memperbaiki napa sing dadi sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul, sinten Rasul niku? Sinten Rasul? Rasul itu adalah wakil daripada Kanjeng Nabi. Inna kalaminal mursalin, sesungguhnya engkau salah seorang dari rasul-rasul. Siapa? Ya orang yang membaca surat Yasin tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin. Sopo sing maca? Ya iku sing mursalin, sing sadar. Sing sadar lek awake dhewe niku au mursalin. Mursalin niku adalah utusan. Utusan sinten? Utusan dari utusan sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bertanggung jawab menghidupkan agama niku utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabatnya. Sahabat ini juga utusan mewakili Nabi, sehingga bertanggung jawab supaya hidupnya agama Islam ini sampai hari kiamat. Kalau Nabi Muhammad itu adalah khotaman nabiyyin, penutup para nabi, tidak akan dilantik lagi nabi meskipun seluruh manusia dalam keadaan dolim semua, sesat semua, wis gak akan Allah turunkan lagi nabi. Kenapa? Karena khotaman nabiyyin adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, tidak akan ada nabi. Tapi tugas kenabian Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, innakala minal mursalin. Maka sebaik-baik umat ini yang dulunya para nabi-nabi sejak dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim itu membuat masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dibuat Nabi Ibrahim. Untuk apa? Tempat para nabi mengajak kepada umat. Mengajak umat itu kepada masjid. Supaya manusia tadi ini masuk masjid. Nah, kalau dulu masjid ini dibatasi, tidak ada yang boleh membangun masjid kecuali nabi, kecuali rasul. Maka setelah Islam ini dilantik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilantik menjadi khotaman nabiyyin, kemudian umat Islam pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilantik menjadi khaira umat, sebaik-baik umat. Maka mereka ini mempunyai tugas mengajak manusia kepada masjid. Maka diperkenankan, diperbolehkan membuat masjid dimanapun kalian berada. Maka masjid ini adalah nikmat yang kedua, nikmat yang istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi. Maka mengajak manusia kepada masjid. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mewakili Nabi mengajak manusia untuk menuju masjid. Nah, maka di masjid tadi sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Rasulullah membuat masjid, membuat amal masjid, kemudian meminta kepada sahabat muhajirin dan ansor bekerja sama meluangkan waktu untuk mengamalkan amal masjid. 4 amal masjid yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu setiap manusia, setiap orang yang masuk masjid itu langsung dilantik menjadi pendakwa, dai, tukang ngajak. Nah ini tugasnya mursalin, niku tugasnya ngajak. Akhirnya seluruh manusia umat Nabi niku dilantik menjadi dai, tukang ngajak. Ngajak istri, ngajak anak, ngajak tonggo. Ku anfusakum, jagalah keluargamu, wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian ajaklah tetangga, wa andir asirotaka akrobin. Ajaklah tetangga dekatmu. Peringatkan, ajakan ke masjid. Itu kenapa? Karena tugas innakala minal mursalin, engkau adalah salah seorang dari Rasul. Kemudian setelah diajak ke masjid, maka di masjid ini jangan dibiarkan. Di masjid ini diberi taklim wa taklum. Jadi bukan seminggu sekali. Apalagi sampai nggak ada kegiatan. Setiap hari yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap
setiap hari, bahkan sehari sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Jadi nggak ada istilahnya masjid itu kok kosong, itu nggak ada. Jadi harus ada kegiatan untuk mengajar. Kenapa? Taklim buat taklum. Ada taklim fadhoil, ada taklim masail. Fadhoil itu apa? Ilmu agama itu adalah fadilahnya. Keuntungan daripada amal-amal itu harus diketahui. Ada ilmu fadhoil, ada ilmu masail. Masail itu bab hukum. Hukumnya carane wudu, oleh guru-guru carane wudu kudu harus ada yang bisa mengajarkan. Kalau nggak ada yang mengajarkan, maka seluruh orang yang di sekitar masjid yang menjadi penanggung jawab tadi ini nanti akan dituntut oleh siapa? Ya oleh orang di sekitar masjid itu. Oleh orang Islam yang menganggap bahwa ini yang bertanggung jawab. Makanya gak gampang menjadi takmir masjid itu gak gampang. Bertanggung jawab dalam nopo? Hukum. Bertanggung jawab dalam rangka menghidupkan sunnah. Dalam rangka menghidupkan sunnah, dalam rangka menghidupkan rasa syukur. Kalau enggak kufur, kufur berarti nanti azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Niku. Taklim wa taklum. Kemudian diajari zikir untuk ibadah. Zikir, carane zikir. Untuk ibadah itu apa? Ibadah itu kegiatan sehari-hari tadi. Zikir itu termasuk sholat itu termasuk zikir. Makanya kemarin itu harus tahu sholat ini perintah sholat itu akimus sholat. Saat ini kan mendirikan sholat, dirikan sholat itu seakan-akan nopo. Oh berdiri sendiri. Oh tidak. Gak sekedar sholat. Sampai menghadap kepada Allah dalam seakan-akan sampai fokus kepada Allah. Sehingga ketika sampean nggak tahu tentang silih jenis soft sampean tidak menjaga soft di antara kanan kiri sampean. Artinya sampean itu melanggar akimus sholat. Sampean tidak mendirikan sholat. Nek gak mendirikan sholat berarti ya napa? Berarti sampean nggak mendirikan sholat, ya berarti merobohkan sholat. Koyok-koyoknya mendirikan sholat. Padahal sampean nggak punya ilmu. Nah ini siapa sih bertanggung jawab? Orang yang bertanggung jawab ya tak mirip pisan. Zikir, ibadah, kemudian khidmat. Khidmat itu adalah pelayanan. Masjid itu tempat melayani umat. Bukan hanya untuk bangun itu bukan. Zaman Rasulullah SAW mereka ini membangun itu templek nopo godong-godongan ditemplek no. Sehingga ketika dalam keadaan hujan ketika beliau sujud niku kenapa jenenge wajah-wajah beliau iku rusuh kabeh saking sederhanai. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan bangunan. Dibangun boleh, tapi jangan meninggalkan amalan. Itu dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat.
saling melayani, memuliakan saudara muslim. Nah itu harus ada dalam setiap masjid. Kemudian ketika manusia itu nggak mau ke masjid, otomatis beban daripada setiap dai tadi ini akhirnya bingung. Jauh tolong nang sopo, nang Gusti Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu untuk menghadap kepada Allah, untuk meminta pertolongan kepada Allah, untuk menghidupkan agama. Makanya ihdinas sirotol mustaqim, sirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu semuanya hubungannya ambek agama, nggak ono hubungannya ambek dunia. Itu ini harus dipahami, harus dipahami. Gitu. Maka apabila kita ini nggak paham tentang itu, maka minta saat ini, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak memaafkan kami dan tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Insyaallah. Untuk ayat berikutnya, qolah bitu ba'dukum li ba'din aduun. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bitu, turunlah kalian, ba'dukum sebagian kamu, li ba'din kepada sebagian yang lain, aduun akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di muka bumi ini mustaqarrun, tempat kediaman dan tempat senang-senang, wa mataun ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah dihafalkan.